Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggi Romadhoni dengan NIM akhir 153, Prodi Psikologi Islam. Kali ini saya akan mereview buku Psikologi Islam yang ditulis oleh Bapak Agus Herman, SPDI MA. Dan saya mereview buku beliau Psikologi Islam dari bab 1 sampai bab 6. Bab yang pertama yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Yang pertama ada konsep lama pembicaraan tentang manusia. Manusia merupakan makhluk yang paling menakjubkan, makhluk yang unik, multidimensi, serba meliputi, sangat terbuka dan mempunyai potensi yang agung. Begitu pula manusia merupakan atau memiliki keunikan masing-masing sebagai makhluk sosial. Yang kedua ada manusia dalam pembicaraan filosofil. Ada beberapa pendapat atau pandangan tentang manusia. Yang pertama, aliran materialisme, aliran spiritualisme, dan aliran dualisme. Yang ketiga, manusia menurut pandangan Islam. Di sini manusia juga memiliki sisi positif dan negatif di setiap manusia itu sendiri. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hablum minannas yang ditandai oleh kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan sebaliknya untuk mengumbar nafsu-nafsu rendah. Yang kedua, hubungan antar manusia hablum minannas dengan usaha membina silaturahmi atau memutuskan silaturahmi dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar hablum mibal alam yang ditandai supaya pelestarian dan pemanfaatan dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya menimbulkan kerusakan alam. Yang keempat, hubungan manusia dengan Sang Pencipta hablum minallah dengan kewajiban ibadah kepadanya atau menjadi ingkar dan syirik kepadanya. Yang keempat, ada manusia menurut pandangan psikologi. Jadi para ahli psikologi juga umumnya berpandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Dalam hal ini, unsur rohani sama sekali tak masuk hitungan, karena dianggap termasuk dimensi kejiwaan dan merupakan penghayatan subjektif semata-mata. Yang kelima ada persamaan dan perbedaan manusia dengan manusia lain, dengan makhluk lain. Manusia pada hakikatnya sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Keenam, ada fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran sebagai fitrah. Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan, keindahan, kemuliaan, dan kecenderungan kepada kesucian. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Dari unsur yang terdapat dalam diri manusia, yaitu rasa, akal, dan badan harus seimbang. Apabila tidak, maka manusia akan berjalan pincang. Dan apabila manusia menitik beratkan kepada fungsi akal saja, maka akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan yang rasionalitis, yaitu hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal, merupakan hal yang tidak benar. Pengertian psikologi secara etimologi. Psikologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yakni psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi psikologi secara bahasa dapat diartikan adalah ilmu jiwa. Maka yang dikaji adalah tingkah laku manusia yang merupakan tampil dari jiwa.
Yang kedua ada pengertian secara terminologi. Zakiyah Darajat dalam Mubarak 2002 menyampaikan beberapa makna psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal dalam Al-Quran dan hadis. Sementara itu, Mujib dan Muzakir 2002 menawarkan definisi psikologi secara terminologi, yaitu kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Adapun sejarah perkembangan psikologi kontemporer, yaitu ada periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa atau psi, yang membahas kesadaran dengan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Yang kedua, ada periode empiris atau eksperimental. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesama, dan sebagainya. Berikutnya juga ada macam-macam pendekatan psikologi Islam. Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan ini berpendapat bahwa untuk mempelajari kejiwaan seseorang, kita harus mengetahui struktur jiwa dengan menggunakan metode introspeksi. Yang kedua, pendekatan fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individual dalam kehidupannya. Norma-norma yang sudah diatur dalam agama akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga akan tercermin dari perilakunya. Psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis adalah sebuah usaha melalui model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Selanjutnya ada pengertian jiwa atau nafs. Kata jiwa dalam bahasa Arab sepadan dengan kata nafs, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut psi serta dalam bahasa Inggris disebut soul. Kata nafs itu sendiri dalam Al-Quran terulang sebanyak 295 kali yang tersebar dalam 63 surah. Dalam perspektif Al-Quran, nafs diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sempurna yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia berbuat takwa, ketaatan, kebaikan, dan fujur, keburukan. Selanjutnya ada konsep penyusunan jiwa. Yang pertama ada akal, nafsu, qalb atau hati, ruh, dan fitrah. Fungsi jiwa bagi manusia. Yang pertama, mendorong dan menggerakkan otak manusia agar berpikir dan merenungkan apa-apa yang telah Allah ilhamkan berupa kebaikan dan keburukan, sehingga akan dapat menemukan hikmah-hikmah dan rahasianya dari keduanya. Yang kedua, mendorong dan menggerakkan qalb atau hati yang lembut yang ada dalam dada agar merasakan dua perasaan, yaitu perasaan ketuhanan dan perasaan kemakhlukan, agar menerima ilham dan penampakan syariat-syariat ketuhanan yang berabstrak dan tersembunyi. Yang ketiga, mendorong dan menggerakkan pasca indera kepada objek-objek ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendorong dan menggerakkan seluruh organ-organ tubuh dalam kerja sunatullah seperti gerak jantung, kerja paru-paru, limpa, hati, ginjal, dan lain-lainnya. Yang kelima, mendorong menggerakkan diri agar melahirkan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, tindakan-tindakan, gerak-gerik, dan penampilan yang fitrah atau yang baik. Selanjutnya, pengertian kepribadian. Dalam Islam, kepribadian dikenal dengan istilah asyaksiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan personality.
Syakiyah berasal dari kata syaksun yang berarti pribadi. Kata ini kemudian diberi ya nisbat sehingga menjadi kata benda buatan syakiyat yang berartikan kepribadian. Selanjutnya, bentuk dan tipe kepribadian dalam Al-Quran. Yang pertama, Edohab. Sekian dari review buku psikologi Islam dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.